Pernah nggak kalian dengar kalimat seperti ini? Tenang aja, waktu dolar 6.000, Allah yang jamin rezeki kita. Waktu dolar 18.000, Allah juga yang jamin. Rezeki nggak bakal ketukar. Kalimat ini adem banget didengar ya, bikin hati tenang. Tapi, tahu nggak? Kalau kita salah memahami kalimat ini, kita bisa terjebak dalam kemiskinan sistematis dan dosa fatal akibat malas berpikir. Benar, Allah yang menjamin rezeki. Tapi, kalau dolar naik dari 6.000 ke 18.000, harga minyak goreng naik, biaya pendidikan anak meroket, terus kita cuma duduk manis sambil bilang, tenang, rezeki nggak akan salah alamat. Itu bukan tawakal namanya. Itu namanya fatalisme, alias malas yang dibungkus dengan bahasa agama. Di video kali ini, kita akan bedah tuntas secara logis, menggunakan akal sehat dan syariat Islam yang lurus. Kenapa cara berpikir pasrah seperti ini justru berbahaya bagi masa depan finansial dan keimanan kita? Yuk kita bahas. Mari kita pakai akal cerdas kita dulu. Rezeki dari Allah itu bentuknya bisa bermacam-macam. Tapi, dalam sistem ekonomi modern, wadah atau alat tukar rezeki itu adalah uang. Ketika dolar naik dari 6.000 ke 18.000, artinya mata uang kita melemah secara nilai intrinsik. Secara matematis, nilai uang kita menyusut sepertiganya dalam skala global. Tahun lalu, uang 50.000 bisa dapat satu keranjang penuh belanjaan. Sekarang, uang yang sama cuma dapat minyak goreng dan telur beberapa butir. Secara takdir, rezeki kita mungkin tetap mengalir, tapi secara daya beli, kita sedang dimiskinkan oleh inflasi jika pendapatan kita tidak ikut tumbuh. Tuhan memberikan kita akal bukan untuk mengabaikan realitas angka. Mengatakan dolar mau berapapun gak ngaruh adalah bentuk kebutaan finansial. Islam tidak pernah menyuruh umatnya menjadi buta terhadap realitas dunia. Justru, seorang muslim yang cerdas harus sadar risiko agar bisa mengantisipasi badai ekonomi. Sekarang, mari kita bedah dari sudut pandang Islam yang kafah. Apakah Islam melarang kita khawatir? Tentu tidak. Yang dilarang adalah berputus asa dan meragukan Allah. Ada perbedaan besar antara tawakal dan tawakul atau fatalisme. Contoh tawakal, mengikat unta dulu dengan kuat, baru berserah diri kepada Allah. Seperti hadis Rasulullah SAW kepada seorang Arab Badui. Contoh tawakul, melepas unta begitu saja, lalu masuk masjid dan bilang, kalau unta ini rezeki saya, dia nggak bakal hilang. Ini adalah kesalahan fatal. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah contoh manusia yang paling mengerti manajemen risiko. Ketika mau perang, Rasulullah memakai baju besi berlapis, menyusun strategi, mengirim mata-mata. Beliau tidak cuma bilang, tenang, kemenangan sudah dijamin Allah. Beliau berdarah-darah dalam berikhtiar. Dalam urusan finansial, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan pernah mengusir orang-orang yang hanya berdiam diri di dalam masjid tanpa bekerja sambil menunggu rezeki jatuh dari langit. Umar berkata, janganlah salah seorang dari kalian duduk malas mencari rezeki lalu berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki. Padahal dia tahu langit tidak menurunkan hujan emas dan perak. Jadi, kalimat di awal tadi itu benar di ujungnya, bahwa Allah penjamin, tapi bisa menyesatkan di pangkalnya jika membuat kita berhenti melakukan tadbir atau perencanaan. Lalu, kalau dolar naik dan tantangan ekonomi makin berat, apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang punya akal cerdas? Ada 3 hal. Pertama, tingkatkan kapasitas dan nilai diri, atau upgrade skill. Kalau tantangan hidup makin mahal, standar diri kita yang harus dinaikkan.
Jangan cuma menuntut keadaan berubah, tapi ubah nilai diri kita di pasar kerja atau bisnis agar pendapatan kita bisa mengejar atau bahkan melampaui laju inflasi. Kedua, melek finansial dan investasi yang benar. Jangan biarkan rezeki yang Allah titipkan menguap begitu saja dimakan inflasi karena disimpan di tempat yang salah. Pelajari instrumen keuangan yang aman, halal, dan produktif. Amankan aset. Disitulah fungsi akal kita untuk menjaga titipan rezeki dari Allah. Ketiga, jaga kedekatan dengan Ar-Razzaq lewat jalur langit. Ikhtiar bumi kita maksimalkan, ikhtiar langit kita kencangkan. Sedekah, duha, istighfar, dan bakti pada orang tua. Ini adalah magnet rezeki yang sesungguhnya. Tapi ingat, magnet tidak akan menarik apa-apa kalau tidak didekatkan pada objeknya, yaitu lewat ikhtiar kerja nyata. Kesimpulannya, teman-teman, iman kepada jaminan rezeki dari Allah itu harus menjadi bahan bakar untuk kita bekerja lebih cerdas dan keras, bukan menjadi obat bius yang membuat kita malas dan abai terhadap realitas ekonomi. Allah menjamin rezeki kita saat dolar 6.000 maupun 18.000 itu mutlak benar. Tapi Allah juga memerintahkan kita untuk menggunakan akal agar tidak menjadi umat yang lemah secara ekonomi. Karena tangan di atas jauh lebih baik dan dicintai Allah daripada tangan di bawah. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau iman harus berjalan beriringan dengan logika finansial yang cerdas? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di bedah logika selanjutnya.